Halo, berjumpa lagi dengan Ruang Guru YR. Dan tentu saja masih bersama dengan saya, Kak Yunita di Ruang Guru YR. Sebelum memulai pembelajaran tentang teks cerita inspiratif, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang saya sampaikan kepada kalian semuanya bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Kah kalian membaca atau mendengar kisah dari seseorang yang membuatmu merasa termotivasi? Bisa jadi kalian sedang membaca atau mendengar suatu cerita inspiratif. Jadi, apa sih cerita inspiratif itu? Mari belajar bersama dengan Ruang Guru YR tentang teks cerita inspiratif. Disimak ya video pembelajaran berikut ini. Cerita inspiratif adalah teks berbentuk narasi yang bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Tujuan teks cerita inspiratif terdiri dari 1. Diciptakan untuk mengunggah perasaan pembaca. 2. Memberi kesan mendalam. 3. Memberi motivasi. 4. Memiliki pesan moral yang jelas sehingga pembaca dapat belajar dari teks cerita inspiratif tersebut. Ciri-ciri teks cerita inspiratif terdiri dari 1. Struktur teksnya terdiri atas orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. 2. Memiliki tema spesifik mengenai kehidupan seseorang atau perjuangan yang dikembangkan secara naratif. 3. Amanat atau pesan dalam cerita inspiratif adalah sorotan utama, sehingga alur dikembangkan untuk membawa pembaca memahami amanat dengan tepat. 4. Bersifat naratif. Teks cerita inspiratif berisi uraian atau rangkaian kejadian dalam hidup seseorang. 5. Tokoh utama dalam teks cerita inspiratif menjadi panutan untuk pembacanya. 6. Tokoh dalam teks cerita inspiratif dapat berasal dari kehidupan nyata atau fiksi. Struktur teks cerita inspiratif terdiri dari 1. Orientasi. Orientasi adalah pengantar cerita. 2. Perumitan peristiwa. Perumitan peristiwa adalah kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita atau konflik. 3. Komplikasi. Komplikasi adalah inti cerita, yaitu tempat kisah yang menjadi inspirasi. 4. Resolusi. Resolusi ini adalah peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. 5. Koda. Koda adalah penutup cerita atau kesimpulan dan pesan moral. Unsur atau kaidah kebahasaan pada teks cerita inspiratif terdiri dari 1. Menggunakan kata keterangan yang menunjukkan tempat, waktu, tujuan, dan cara. Keterangan tempat berfungsi untuk menunjukkan lokasi atau wilayah pada cerita. Contohnya, di, ke, dari, pada, dan sejenisnya. Keterangan waktu berfungsi untuk menyusun kejadian atau peristiwa secara kronologis. Contohnya, abad lalu, kemarin, sekarang, lusa, besok, dan sejenisnya. Keterangan tujuan berfungsi untuk menunjukkan informasi atau maksud, contohnya untuk, supaya, agar, dan sejenisnya. Keterangan cara berfungsi untuk menunjukkan langkah atau tahap, contohnya dengan dan secara. 2. Menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung berperan penting untuk menjadi jembatan antar dasar kalimat dalam satu
kalimat majemuk. Beberapa konjungsi yang sering digunakan dalam teks cerita inspiratif antara lain konjungsi pertentangan, contohnya tetapi, namun, walaupun, meskipun, dan sekalipun. Konjungsi konsekuensi, contohnya dengan demikian atau maka. Konjungsi akibat, contohnya akibatnya atau oleh sebab itu. 3. Menggunakan kalimat majemuk. Terdapat dua jenis kalimat majemuk yang digunakan dalam teks cerita inspiratif, yaitu majemuk setara dan majemuk bertingkat. Majemuk setara, kalimat majemuk setara disebut juga kalimat majemuk koordinatif. Struktur kalimat di dalamnya terdapat paling sedikit dua kalimat dasar dan masing-masing dapat berdiri sendiri sebagai kalimat tunggal. Kalau kalimat majemuk bertingkat, yaitu jenis kalimat ini adalah kalimat yang mengandung satu kalimat dasar yang merupakan inti atau utama, dan satu atau beberapa kalimat dasar yang berfungsi sebagai pengisi salah satu unsur kalimat inti tersebut. Langkah menulis teks cerita inspiratif. 1. Tentukan tema dan amanat yang akan disampaikan. 2. Tetapkan sasaran pembaca. 3. Rancangan peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk skema alur. 4. Bagi peristiwa utama itu ke dalam bagian awal, perkembangan, dan akhir cerita. 5. Rincian peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai pendukung. 6. Susun tokoh dan perwatakan latar dan sudut pandang. 7. Mengerti aturan tanda bacanya dalam kalimat tersebut. 8. Susunlah teks cerita sesuai struktur dan unsur atau kaidah kebahasaan pada teks cerita inspiratif. Berikut adalah contoh teks cerita inspiratif. Dibaca ya. Sudah pahamkah tentang materi teks cerita inspiratif? Semoga kalian semua dapat memahami. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ditunggu ya video selanjutnya. Sampai jumpa.